Tapi sekarang kan terakhir yang aku ada nonton waktu di Indonesian Idol itu kan buat lagu juga. Bener. Nah, lagunya itu apa kabarnya sekarang? Lagunya alhamdulillah ini boleh sebut tanggal bukan? Boleh dong. Per tanggal 26 nanti lagunya akan rilis di Wow. digital platform. Yes, para generasi hebat, di episode kali ini kita jumpa lagi. Dan pastinya bintang tamu aku kali ini anak muda Jambi yang gak kalah hebat dan luar biasa, udah sampai ke nasional. Siapa lagi kalau bukan Gayatri Chandra. Yeay. Aduh. Apa sapaannya apaan, Mut? Sapaan generasi hebat. Oh, generasi hebat. Hai, generasi hebat. Gayatri. Kalau aku biasanya nyapanya Ii. Iya. Kan? Biasa disapa apa I sama teman-teman? Kalau teman-teman semua rata-rata manggilnya Ii. Tetap Ii. Jadi panggil Ii aja. Kalau Gayatri kayak kita mau interview kerja, Bunda. Iya, benar. Oke, ada Ii di sini. Ii, apa kabar? Alhamdulillah baik. Muti Sehat apa ya? kabar? Sehat. Aduh, aku sehat I. Kalau Terlihat Ii, ya dari mukanya makin glowing. waduh, luar biasa kan? Luar biasa. Ii juga terlihat. Wow, makin lebar. Itu tandanya sehat I. Tandanya Tapi makmur. memang dari dulu kayak gitu terus kok badannya I. Thank you atas penekanannya, baik. Ih, waduh, rasanya memang ya. Jadi yang kuundang ke podcastku itu memang teman-temanku dari kemarin itu memang Jadi itu memanfaatkan teman-teman kedekatan teman-teman semua ya. Harus kayak gitu, namanya teman harus saling support. Saling support, saling Iya, bantu ya. iya. Gayatri Chandra, nama yang sangat besar sekarang. Waduh. Doanya aja yang besar, namanya belum. Seiring Banget. ditambah lagi kemarin dengan event terakhir dari Iya. Indonesian Idol. Siapa yang nggak kenal dengan sosok Gayatri Chandra? Belum, masih. Gayatri, sekarang sibuk apa? Sekarang aku alhamdulillahnya kerja sekarang di ST Indonesia. Terus lagi produce musik juga untuk apa ya, untuk single. Doain aja kalau seandainya nanti jalan sampai ke sana, insyaallah. Oh, amin. Tapi sekarang kan terakhir yang aku ada nonton waktu di Indonesian Idol itu kan buat lagu juga. Bener. Nah, lagunya itu apa kabarnya sekarang? Lagunya alhamdulillah ini boleh sebut tanggal bukan? Boleh dong. Per tanggal 26 nanti lagunya akan rilis di Wow. digital platform, tapi yang nyanyi bukan aku. Siapa Yang tuh? nyanyi itu namanya Gabriel Prince. Itu salah satu talentnya Inspire Musik juga, dan pokoknya teman-teman lihat aja nanti kalau seandainya udah tayang langsung meluncur ke akun YouTube Inspire aja. Oke, karena kan antusias dari teman-teman tuh banyak ya. Alhamdulillah. Dengan lagu itu ya iya yang luar biasa. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih tentang karir musik dulu sekolah di mana aja sih? Dari kapan nih? Playgroup apa mau Oh, disebutin? dari playgroup. Ingat nggak kalau playgroup? Kalau playgroup aku nggak playgroup. Aku Oke. dari TK, aku di TK Pembina di Jambi juga. Terus aku SD, alhamdulillah SD-nya banyak ya Bunda, pindah-pindah nomaden. SD-nya itu aku pernah di SD 22 di daerah Buluran kalau mau tahu. Terus di SD aku pindah ke Saralangun ikut orang tua itu di SD 1. Nah, pindah lagi balik lagi ke Jambi, akhirnya lulusnya di SD 92. Oke, hidup lo memang nomaden dari dulu ya, iya. Sampai nomaden. sekarang ya. Alhamdulillah Bunda. Terus SMP-nya SMP tercinta, SMP 1 di Aksa Kota Jambi. Terus Adiaksa Jambi. Adiaksa Oke. dong. Yang suka baring-baring di depan. SMP Adiaksa, terus SMA 5. Kuliahnya ya kita satu universitas Bunda. Universitas Jambi. Universitas Jambi ya. Dulu prodi apa sih di Unja? Dulu prodi ilmu pemerintahan. Oke, tapi udah tamat kan? Mikir, kayak udah 5 tahun dah. Udah 5 tahun sih. Udah tamat ya? Udah alhamdulillah udah wisuda. Udah wisuda. Oh, syukur ya, alhamdulillah. Setelah berapa tahun? Setelah 7 tahun. Tapi biasa. Iya biasa untuk orang-orang seperti aku, nggak biasa untuk orang-orang Teman-teman di seperti. sini juga kalau ditanya tamatnya berapa tahun? Biasa lah. Oke, yang ku kenal memang seorang Gayatri Chandra itu kita kenalnya dulu di kampus ya, iya. Di kampus. Di kampus. Walaupun beda fakultas, Mute. Iya, beda fakultas dan waktu itu lagi ngegarap sebuah project teater. Sialang ya, Rayo dengan ya. Sialang Rayo. Benar ya. Dan
untungnya ada seorang Gayatri Chandra yang mau membantu untuk menggarap musik Wow, yang tidak dibayar. Iya. Tapi ya senang karena kan bareng teman-teman. Oke, jadi dari dulu itu memang sosok Gayatri itu orang yang humble dan Alhamdulillah Bunda. suka sekali membantu. Alhamdulillah. Itu memang panggilan jiwa atau karakter lo sendiri sih? Sebenarnya kalau dibilang karakter tuh, kalau menurut gue pribadi tuh karakter sebenarnya ya itu penilaian orang ya, karena kayak gue gak bisa mematok bahwa oh ini karakter gue sendiri dan lain-lain. Tapi kalau menurut gue tuh ngebantu ataupun ada di dalam suatu bagian proses suatu karya tuh menurut gue tuh hal yang menyenangkan aja gitu. Jadi kayak misalnya kemarin teman-teman Sialang Rayu minta tolong, ayo kita gabung ke Sialang Rayu dan lain-lain bareng sama lu juga. Nah menurut gue tuh kayak suatu hal yang asik banget gitu, karena prosesnya kan gak sehari 2 hari yang dilewatin, akan lebih dari seminggu, akan berminggu-minggu ketemu sama orang-orang yang itu aja tuh berdebat kayak adu pendapat kayak dari situ tuh gue dapat insight lain, gue pun bisa memberikan insight dari sisi gue ke orang lain, kayak seru aja ada dalam proses itu. Oke, jadi memang lo nya cinta ya? Iya, berkumpul dengan grup-grup itu kayaknya asik aja gitu. Tapi kalau kita boleh tahu perjalanan karir sosok seorang Gayatri Chandra itu sendiri diawali dari mana sih? Dari bismillah Bunda. Canda. Atas restu Allah. Iya, atas izin Allah ya. Enggak. Jadi sebenarnya awal karir gue tuh dari gue punya kakak angkat satu, namanya Tria. Gue sebenarnya dari dulu udah cinta banget sama musik karena dasarnya adalah bokap gue seorang pemusik juga gitu. Jadi kayak mengenal musik udah sedari dini banget sebenarnya, udah dari umur gue baru melek di dunia ini gue kayak langsung udah dicekokin musik gitu. Cuman kayak untuk ada triggernya untuk langsung terjun ke dunia musik tuh nggak ada sama sekali. Jadi kayak gue cuman tertarik ke musik tuh cuma untuk sebagai pendengar, penikmat aja gitu. Mempelajari karena gue secara nggak langsung, secara nggak sadar gue ngelihat proses bokap gue main musik, gue ngeliat dia menggarap suatu lagu tuh prosesnya gimana. Jadi sadar nggak sadar, mau nggak mau ya gue ada gitu. Gue ngeliat juga prosesnya gimana. Tapi yang menjadi triggernya adalah itu kakak gue tuh selalu ngomong, lu nggak bisa stuck di situ-situ aja gitu. Nggak bisa ketika lu ngerasa lu punya kemampuan, lu nggak membagikan itu semua dengan orang banyak. Ngapain kayak lu suka nyanyi tapi lu mendep aja di kamar mandi gitu. Ngapain lu suka nyanyi terus lu mendep aja dalam kamar, siapa yang mau denger kayak gitu. Akhirnya kayak dia ngajak, dia ngenalin gue ke teman-temannya yang udah senior gue lah gitu, yang udah main musik udah lama gitu di Jambi. Akhirnya dia ngenalin gue, terus gue kayak pertama kali gue diajakin ngejob bareng itu reguler di salah satu hotel di Jambi juga bareng sama dia juga. Nah itu gue masih gregetan banget gimana. Tahun berapa ya? Oh itu tahun berapa ya? Bentar gue urut dulu, kayak gue tamat SMA 2013. Ingat kan? Kayak 2016 2017 lah. Belum lama. Karena pada saat itu ya dia juga susah ngajaknya. Gue juga kan mut-mutan bangor anaknya. Jadi diajakin, terus akhirnya mau pada saat itu reguler pertama kali di hotel itu bareng sama dia, bareng sama teman-temannya dia. Nah dari situ tuh teman-temannya mulai kayak ya ade lu ajak ini dong, ajak main sama kita dong, ade lu ajakin job wedding dong gitu. Nah dari situ akhirnya dia kerja dengan kerjaannya dia, ya gue kerja dengan kerjaannya gue yang dibimbing sama dia juga gitu. Kadang-kadang kita juga satu stage kayak gitu. Nah akhirnya dari situ mau nggak mau gue nyelam dong. Yes. Ya kan, karena udah kecemplung duluan, udah gue berenang deh udah sekalian. Udah akhirnya dari situ yang gue pelajari adalah gimana caranya perform di depan orang banyak. Karena kan gue nggak pernah ngelakuin hal kayak gitu sebelumnya, sebelum benar-benar dipancing, didorong-dorong sama kakak gue ini. Tapi akhirnya sampai sekarang lo jadinya gue cinta gitu. Gue menyukai membuat orang senang ketika orang-orang menonton perform gue suka gitu. Terus akhirnya setelah itu semua nggak tahu kenapa kayak jalannya kebuka aja gitu untuk gue kayak diajakin ikut audisi ini, diajakin ikut audisi itu gitu. Oke, kan terakhir gue juga ada lihat 2018 lo ikut audisi Rising Star. Iya. Terus lepas dari itu nggak lama, selang 2 tahun kemudian terakhir kemarin lo ikut Indonesian Idol. Iya. Itu awalnya ceritanya mau terjun ikut audisi gitu gimana ya? Panjang itu Mut. Kayak yang teman-teman tahu mungkin gue ikut audisi tuh baru Rising Star sama Indonesian Idol juga gitu. Sebenarnya aja sebenarnya
jauh dari sebelum, nggak jauh-jauh banget lah, kayak misalnya 2 tahun sebelum gue ikut Rising Star, itu gue pernah dikasih tahu juga sama orang pihak RCTI dan segala macamnya untuk diajak lah, ayo mau ikut audisi nggak, gini. Cuman pada saat itu privilege-nya cuman gue nggak ikut ngantri aja, tapi pada saat itu tahapnya masih precast. Nah precast itu jauh banget masih tuh tahapannya dari lu ketemu juri utama masih jauh banget. Nah di precast akhirnya gue ikut juga audisinya di Padang kebetulan pada saat itu, karena regionnya cuma ada di Padang untuk Sumatera. Jadi gue cabut ke Padang, pada saat itu ya belum lolos karena menurut gue sendiri pada saat itu gue belum sama sekali belum sama sekali pantas ada di situ juga gitu, karena gue pengalamannya masih, ya kalau gue bilang dikit banget lah masih gitu. Jadi untuk ada di situ juga gue belum bisa memantaskan diri kayak gitu. Terus udah kelar ikut yang itu, cuman sampai batas precast doang, gue udah di cut duluan udah. Setelah itu gue kayak yang ya udah aja gitu, nggak, maksudnya gue bukan pencari audisi banget gitu kayak ada audisi apa gue ikut, enggak gitu. Bener-bener. Terus ada lagi rezekinya gue ikut Rising Star. Nah gue ikut Rising Star itu setelah gue ikut Indonesian Idol yang cuma sampai precast itu. Oh sebelumnya gue pernah ikut X Factor. Nah ini gue daftar sendiri. Gue emang bener-bener gue daftar sendiri di X Factor. Itu tahun, aduh gue lupa, pokoknya gue masih udah lama ya. Iya. Pokoknya apa tuh? Kita masih bentuk bubur ya waktu itu. Kayak masih kenapa modal nekat banget ngikutnya gitu. Jadi kayak daftar X Factor itu ikutnya jauh Bunda, di Surabaya. Di Surabaya gue ikut, gue bener-bener kayak nggak punya siapa-siapa di Surabaya, tapi gue kayak modal nekat aja. Udah gue cabut ke Surabaya. Itu ngantri mood, yang ikut ngantri itu yang kayak lu lihat, X Factor prok kayak gitu tuh. Itu gue ikut tuh ngantri kayak sampai basah baju gue ngikut gue. Udah gue ngikut kayak gitu, ternyata itu emang bener-bener juga sampai precast. Karena kalau menurut gue, setelah gue pikir-pikir sekarang, kenapa gue nggak lolos ya, karena emang belum pantas aja pada saat itu. Yes, termasuk sampai dengan terakhir lo. Iya, terakhir gue di Idol. Tapi seru ngelihat perjalanan lo audisi di Idol, ya. Sampai akhirnya si Ari Lasso itu ngasih titanium ya, titanium tiket. Itu perasaan lo ketika ketemu dengan idola-idola lo yang jadi dewan juri itu gimana? Sebenarnya hal yang paling bikin gue seneng adalah gue bisa membuktikan bahwa salah satu pesannya judges waktu gue ikut Rising Star itu Bunda Maya tuh ngomong kayak gini ke gue, kamu suaranya nggak ada powernya, kata Bunda Maya kayak gitu, kamu suaranya nggak bisa keluar karena apa, karena kamu nggak bisa mengontrol nervous dan lain-lain. Dan gue membenarkan hal-hal tersebut kayak gitu, kayak gue mengakui bahwa suara gue emang nggak ada power gitu. Pada saat itu gue memang nggak bisa mengontrol emosi, nggak bisa mengontrol nervous. Kalau dibilang gue udah pernah perform di depan orang ramai apa enggak, gue udah pernah. Cuman pressure-nya akan beda ketika lu perform sebagai performer dengan lu akan tampil dan lu dinilai gitu. Nah itu akan beda banget. Nah gue salahnya pada saat Rising Star, gue masih takut banget mood. Gue masih kayak mikirin Rising Star adalah suatu kompetisi besar dengan semua kompetitor yang hebat gitu banget kan? Gitu. Sementara gue masih apa banget tuh gitu ada di sini. Ujung kuku juga kagak lu kayak gitu. Jadi kayak takut sendiri mood pada saat itu. Jadi ketika di Rising Star tuh bener-bener grogi, nggak karuan, kayak sampai suara gue paksa pun juga nggak bakal mau keluar. Dan itu tuh sebenarnya sudah dibuat sedemikian hangat suasananya sama judges, kayak kamu santai aja, kamu jangan takut, pokoknya kamu harus nyanyi aja gini-gini, udah sesantai itu. Tapi gue masih tetap nggak bisa gue paksa pun gue makin getar suaranya gitu. Pada saat itu udah kayak ya udah, berarti gue harus belajar. Pada saat itu gue cuma nanamin mindset gue tuh, apa yang dibilang orang lo harus cari gitu. Cuman pada saat itu gue nggak bener-bener mempelajari power mood gitu. Kenapa? Karena menurut gue kayak ya udah tipikal suara gue kayak gini, mungkin power bisa dilatih kalau gue kursus les vokal kayak gitu. Cuma gue anaknya bosenan. Takutnya ketika gue kursus itu malah kayak gurunya gedek sama gue, kayak nih anak mau belajar apa kagak gitu. Jadi kayak gue nggak mau buat dosa ya sama orang, kayak gue belajar di YouTube aja. Terus yang lebih gue cari tahu adalah kenapa penyebabnya pada saat itu gue nggak bisa mengontrol nervous. Dan gue bener-bener suara gue nggak bisa keluar banget mood. Gue lebih ke mencari tahu alasannya. Seorang Gayatri bisa sampai segrogi itu. Bisa mood. Jadi yang orang-orang lihat lo nyanyi santai, enjoy, ternyata di balik itu lo punya suatu ketakutan yang. Iya, karena kayak lo lihat gue nyanyi santai itu, lo lihat gue nyanyi di kafe mood. Kayak orang kita mau nyanyi apa juga orang ngeprok kayak nggak ada, kayak akan gitu-gitu aja gitu. Tapi sementara kita perform tapi akan dinilai selanjutnya tuh
pressure-nya wow gitu, kayak takut banget gitu kan. Nah pada saat gue mempelajari itu semua, gue mengetahui faktanya bahwa itu tadi, gue selalu menganggap dan gue selalu berpikiran bahwa ajang ini adalah kompetisi yang gede banget, sementara kompetitornya udah jauh banget levelnya di atas gue, dan gue ngerasa diri gue kecil banget. Nah gue takut, karena gue takut sendiri, jadi akhirnya gue nggak pede gitu. Gue lupa bahwa di sisi lain kompetisi ini tuh bisa menjadi menyenangkan ketika lu ketemu banyak orang. Kompetisi ini tuh bisa menjadi menyenangkan ketika lu mendapatkan suatu pengalaman yang mungkin sebelumnya lu nggak pernah bayangin lu bakal dapet pengalaman ini kayak gitu. Nah gue lupa pada saat gue di Rising Star. Ketika gue udah belajar, ketika gue udah mencari tahu kenapa gue kayak gitu, di Indonesian Idol gue menerapkan sistem yang kayak gitu. Jadi gue temenin tuh semuanya, semua orang-orang hebat yang ada di Indonesian Idol, gue nyusup semuanya, gue ajak temenan, gue ajak ngelawak, gue ajak ketawa semuanya. Gue nggak anggap mereka sama sekali kompetitor gue gitu. Dan kompetisi itu gue anggap sebagai ya udah frame aja, wadah untuk gue ketemu sama orang-orang yang bisa memberikan gue suatu pelajaran gitu. Kayak gue bahkan nggak tahu bahwa les vokal itu akan seberpengaruh itu terhadap suara lu, gue nggak pernah tahu. Tapi pada saat gue ikut Indonesian Idol, gue ngeliat teman-teman gue tahu bahwa les vokal ternyata mempengaruhi banget. Gue tahu bahwa warming up, bahwa kayak cuma sekedar kayak gitu akan mempengaruhi vokal lu banget kayak gitu. Dari apa? Dari gue ikut Indonesian Idol. Kenapa? Karena di dalamnya kompetitornya udah profesional, udah mereka levelnya udah di atas gue banget gitu. Jadi gue banyak belajar. Oh ternyata vokal tuh gini. Oh ternyata untuk menjadi seorang penyanyi yang kayak lu mau jadi penyanyi yang dasarnya lo emang belajar, oh seperti ini ternyata kayak gitu. Tapi lo sendiri ketika akhirnya nggak lolos, setiap audisi lo nggak lolos nih ya sampai ke tahap selanjutnya, ngerasa sedih sendiri nggak sih? Kagak, jujur. Nggak sakit hati atau sedihnya? Enggak, jujur, karena kayak waktu gue ikut X Factor pertama kali tuh gue ngerasa sedih karena waktu itu emang bener-bener semuanya all out tuh orang tua gue yang ngurus, kayak flight, hotel, semuanya tuh masih orang tua gue yang membiayai semuanya gitu. Jadi semua duit tuh banyak keluar di situ. Jadi ketika gue nggak lolos tuh gue ngerasa kayak agak sulit menerima tuh, karena yang udah dikeluarin sama orang tua gue belum bisa balikin gitu. Jadi kayak gue sedih aja pada saat itu. Terus yang kedua pas pre-cast itu nggak begitu gimana banget, karena juga gue pergi barengan sama teman-teman gitu. Jadi kelar gue nggak lulus, gue vacation kayak gue langsung ke pantai, kayak langsung jalan-jalan. Terus yang udah di Rising Star, bahkan ketika gue udah menerima yang kalau menurut teman-teman gue itu kegagalan yang lah kenapa lo bisa nervous gitu, kenapa lo bisa grogi, kenapa ya bisa dibilang pada saat itu gue menampilkan sesuatu yang jelek lah. Jadi gitu. itu emang nggak settingan ya, enggak, enggak, masa gue menyeting diri gue untuk grogi, enggak. Oke. Jadi itu emang bener-bener kalau menurut teman-teman gue itu kegagalan yang salah satu kegagalan besar dalam hidup gue, karena itu ada di TV nasional dan tayangan gue mungkin bisa terbilang jelek, tapi menurut gue itu suatu proses yang gue menghargai itu juga gitu. Mungkin tanpa adanya itu nggak ada hal yang mematik gue untuk ayo cari tahu kenapa lu bisa grogi, ayo kemampuan lu tuh sebenarnya kalau mau diukur semana gitu. Tapi akhirnya dari situ lo belajar, terus akhirnya ngeberaniin diri untuk ikut Indonesian Idol yang terakhir kemarin ya. Dan lo bilang tadi lo temenin semua gitu kan, sampai akhirnya lo merhatiin teman-teman dan nyiptain lagu yang ada ya, yang bakal rilis ya singlenya nanti di tanggal berapa? 26. Tanggal 26. Nah, ketika lo sendiri melihat respon dari para judges, itu kan pada waktu itu yang memang mengkritik lo Anang ya? Iya. Iya. Oke. Sama juga Bunda Maya juga kasih komentar ya? Bunda Maya kasih komentar. Itu gimana? Itu pada saat gue dikritik tuh jujur gue seneng. Walaupun gue kayak begitu gue masuk di room audition itu gue bener-bener kayak nggak akan mengharapkan gue akan lolos, nggak gitu. Harapan gue satu-satunya pada saat gue ikut audisi itu adalah tayangan gue bagus aja udah gitu. Maksudnya jangan hancur kayak gue ikut Rising Star sebelumnya kayak gitu. Maksudnya cukup bisa dinikmati aja udah kelar. Kalaupun nggak lolos ya berarti menurut gue ya gue harus mesti banyak belajar lagi. Tapi alhamdulillah pada saat itu gue lolos. Dan lo puas ya dengan penampilan lo? Dan gue tuh senengnya adalah bukan puas ya, tapi gue seneng karena Bunda Maya notice bahwa kamu yang ikut Rising Star, dan Bunda Maya pun ngomong kayak berarti kamu memperbaiki apa yang sudah saya bilang
di Rising Star sebelumnya. Nah, gue senangnya itu mood, berarti kayak gue Berarti ada tahapan lo belajar. ada yang gue Ya. pelajari tuh berarti kayak gue naik kelas lah kayak gitu. Maksudnya ketika gue diberi masukan, gue nggak mental kayak gitu. Jadi gue mempelajari itu pas gue ngebuktiin, nih bun, gue belajar nih bun kayak gitu. Bener kagak nih yang gue pelajarin? Ternyata alhamdulillahnya menurut dia aku berkembang gitu. Apa yang dia kasih masukan, gue pelajarin gitu. Nah sementara Bang Judika malah ngomong kayak, lah aku suka banget karena suara kamu beda banget di Rising Star sama di Indonesian Idol. Sebenarnya cara nyanyi gue nggak ada yang berubah, Mut, jujur. Yang berubah tuh cuman kayak gue lebih ngerasa kayak ya udah aja kocak aja dah, udah kayak lu mau ngerasa kayak lu bagus banget juga nggak akan bisa ya. Lu mau maksain kemampuan lu gimana juga lu nggak akan bisa. Jadi ya udah aja tampilin aja apa yang lu mampu, selebihnya ya udah make friends aja lah, udah kayak gitu. Kayak lu ketemu orang ya lu jadiin teman ya. Iya gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang ya. Lo Sampai terakhir sekarang, kumpul sama teman-teman bareng Jemima terakhir kemarin aku lihat ya di Instagram lo kemarin. Tapi Gayatri, dari semua pencapaian saking cintanya lo sama musik, semua ini lo lakuin buat siapa sih? Kalau semua ini gue lakuin sebenarnya yang paling utama tuh untuk menyenangkan diri gue dulu, Mut. Karena kayak musik tuh menurut gue hal yang menyenangkan banget gitu. Jadi satu-satunya orang yang harus gue senengin pertama terhadap musik ini ya diri gue dulu gitu. Karena kalau gue nggak seneng, kalau gue melakukan ini untuk orang lain, itu takutnya gue ngerasa tertekan, takutnya gue ngerasa terpaksa gitu. Jadi gue bener-bener ada di dalam dunia permusik-musikan ini tuh bener-bener karena gue seneng. Jadi yang harus gue senengin ya diri gue dulu gitu. Cuman tujuannya adalah ketika gue kerja, ketika gue memproduksi sesuatu apapun itu, tujuannya ya tetap untuk orang tua, tetap untuk keluarga, tetap untuk ya seenggaknya ibu gue ngerasa ada gunanya nih anak kayak gitu. Lo berapa bersaudara sih? Gue tiga bersaudara. Lo anak pertama? Gue anak pertama. Oke, adik-adik lo berarti ini ya masih sekolah ya? Sekolah, masih pada sorry, adik gue yang cowok udah kuliah, lupa gue. Lo ini gawan ya dari seorang ini adik sendiri aja dia lupa ya. Kayak gue perasaan gue dia masih bocah, masih SMA aja tuh anak. Udah kuliah, adik gue yang cowok udah kuliah ya. Yang cewek masih sekolah, masih SMA. Sekolah ya. Oke. Ibu sehat di rumah? Ibu alhamdulillah sehat ya. Iya. Yang aku tahu juga ibu single parent ya? Iya, ibu single parent. Lo dulu ditinggal sama ayah tercinta lo sejak umur berapa ya? Umur gue SMP kelas 2 mau naik kelas 3 itu. Iya, SMP kelas 2 naik kelas 3. Jadi pada saat itu memang masa-masa lo sudah mengenal jati diri lo kalau lo suka di musik? Udah. Atau belum? Udah, pada saat itu sebenarnya gue udah suka banget musik tuh, Mut, dari gue TK tau. Karena dari gue TK tuh bokap gue udah main udah main musik kan. Jadi gue sedikit banyaknya gue ngeliat namanya bocah ya, penasaran kayak apa nih bunyi gitu, kayu ini kok bunyi gitu. Jadi gue kayak udah gue sentuh-sentuh alat-alat musik bokap gue tuh, udah gue cari tahu gitu ini namanya apa. Jadi kayak lagu yang didengerin dari dulu tuh gue juga udah ikut dengerin gitu. Jadi kalau dari dulu tuh gue udah udah mulai tertarik. Almarhum bokap lu main musik apa? Almarhum bokap tuh main musiknya benjo. Iya. Benjo gimana sih? Dia kayak gitar kayak gitu, tapi tengahnya bulat, warna putih. Bulat warna putih ya. Jadi ngeband juga dulu ya almarhum. Ngeband. Bandnya country. Band apa? Namanya gue nggak tahu, cuman dia pemain musik country. Jadi dia udah pernah main bareng sama Tante Yahya ya kalau gue nggak salah dulu. Oh, band di Jambi ya? Dari Jambi. Iya, dari Jambi. Rekan-rekan teman-temannya masih ada? Teman-teman masih ada. Gue masih sering ketemu sama teman-teman ayah. Oke. Siapa salah satunya? Salah satunya Om Ferry yang main drum tuh teman ayah. Om Ican, Mbah Wiro tuh teman ayah. Oh, angkatan itu. Angkatannya udah. Om Iip ya. Mbah Wiro ya. Angkatan Opa Bob. Oke. Angkatan usia emas lah gitu. Angkatan itu iya. Jadi memang dari situ ya. Dari situ lo udah nemuin kalau memang bakat itu turun dari ayah. Kalau menurut orang-orang sih iya turun dari ayah. Cuma gue menyadari bahwa sebenarnya bakat tuh
nggak bisa dipatokin bahwa lu punya keturunan pemusik, lu akan jadi pemusik, nggak bisa juga. Ketika lu punya keturunan pemusik tapi lu nggak mencoba untuk mengulik musik itu apa ya. Tapi banyak juga sih misalnya juga. Orang tuanya musik, anaknya nggak mau di musik juga banyak kan, makanya ada juga yang memang anak-anak yang dia bahkan nggak belajar tapi tiba-tiba dia bisa main piano bagus, prodigy kan. Baliknya ke feeling ya, gitu. kerasa balik lagi lo ke ini diri lo cuman kenapa kalau menurut gue kenapa akhirnya itu disebut keturunan, karena mungkin dalam proses gue gede itu gue ada di dalam itu gitu. Jadi ketika bokap gue main musik gue denger, ketika bokap gue denger lagu gue denger, ketika bokap gue mengaransemen suatu lagu gue ada di dalam situ. Jadi kayak mungkin di dalam prosesnya gue ikuti, jadi sehingga pas gue gede tuh sedikit banyaknya gue udah mulai tahu. Mulai ya tahu. Tapi lo kehilangan itu waktu SMP ya, SMP dan udah lama ya, sampai sekarang. Dan setiap lo berkarir sekarang, lo selalu ingat gak sih rasa-rasanya musik ini dengan memori-memori lama lo? Jelas tetap akan ada gitu, karena menurut gue tuh musik adalah salah satu media buat gue ketemu sama bokap gue di ruang tengah. Kayak apa ya, kayak ketika gue dengerin musik tuh kayak gue ngerasa bahwa dulu gue pernah kesini gitu. Kayak musik yang gue dengerin tuh bisa ngebawa gue bener-bener ke suatu tempat dengan ingatan yang jelas banget, nggak ada sedikit pun yang gue lupain kayak gitu. Ketika kayak misalnya gue naik mobil, bokap gue muterin lagu apa gitu dan gue denger, gue bahkan ingat tempat itu, gue ingat baju apa yang gue pakai, gue ingat baju apa yang bokap gue pakai gitu. Jadi musik adalah salah satu media gue untuk menyimpan memori yang pernah gue jalani sama bokap gue dengan baik tanpa ada sedikit pun yang gue lupain. Oke. Tapi ibu lo juga support luar biasa ya dengan perjalanan musiknya ya. Dan yang aku itu sebenarnya pengagum lo dan ibu lo. Kenapa? Karena aku selalu kalau udah ngelihat ya Instagramnya Gayatri Chandra itu kalau udah Gayatri sudah sama ibunya kocaknya luar biasa ya. Dia mendarah daging sih dia. Lo ngejadiin ibu lo udah kayak temen sendiri. Bener. Ya, temen berantem, temen nyagilin gitu kan, ya ampun. Itu proses panjang Mut. Iya ya. Panjang. Emang panjang gimana? Dulu nggak sekocak sekarang? Enggak. Dulu ibu gue tuh strict mampus. Ibu gue tuh orang yang bisa dibilang dia kayak gue sampai nanya ini orang alumni militer apa gimana ya, kayak gue salah ngomong dikit gue kali ditembak sama dia tuh pakai apa lagi tembakan yang gimana banget gitu. Pokoknya takut tuh gue sama ibu gue tuh dulu. Lo takut dengan ibu lo sendiri? Gue takut banget sama ibu gue sendiri karena dulu gue bener-bener apa-apa tuh dikit-dikit ayah, dan ayah lo selalu manjain lo, ngerengek dikit apa-apa dikit ayah, jempol luka dikit ayah gitu. Anak ayah ini anak ayah banget. Jadi ketika bokap gue meninggal tuh gue kayak wow, gue nggak ada teman lagi gitu. Gue kayak kehilangan orang yang benar-benar yang selama ini jadi sandaran gue, jadi tumpuan gue. Tapi emang bener katanya kalau anak perempuan pertama itu dekatnya sama ayah ya. Bener. Katanya sih gitu. Katanya sih gitu. Sepengalaman gue juga gue kayak gitu. Jadi ketika bokap gue meninggal tuh gue kayak ketiban langit ya. Sedihnya banget juga gitu. Terus gue ngerasa kayak gue kehilangan. Sempat gue ngerasa kayak gue kosong banget, gue ngerasa kayak gue kehilangan arah karena gue nggak tahu gue mau cerita ke siapa gitu. Tapi lo dengan adik-adik lo kan dekat juga? Enggak, dulu tuh gue sama adik-adik gue sama ibu gue tuh kayak ada gapnya gitu. Jadi kayak ibu ke gue ya ada gapnya, gue ke adik-adik tuh ada gapnya. Oh gitu? Iya. Semenjak bokap gue meninggal, gue kayak capek banget sama hidup ini gitu. Terus gue kayak ngerasa gue nggak punya teman, nggak tahu mau cerita kemana. Karena menurut gue cerita sama teman-teman sepantaran tuh takutnya mereka salah respon gitu, dan gue salah menyerap responnya. Takutnya gue justru kemana-mana nanti kan. Jadi gue memilih untuk gue minta sama ibu gue sampai ngomong kayak gini sama ibu gue, Bu, kakak, gue bahasa diri gue kakak, Bu, kakak mau ngomong sama ibu, kakak minta waktu ibu bentar aja, gue bilang sampai kayak gitu. Terus gue bilang, Bu, ayah udah meninggal, gue bilang, kakak nggak ada teman cerita lagi, kakak nggak tahu mau ngomong ke siapa gitu. Sementara ibu orangnya strict banget, ibu apa-apa dikit ibu mau marah. Lu bayangin aja gue ketemu ibu gue tuh cuman sebelum gue sekolah nih, Bu minta duit. Udah terus gue cabut nih, dia pergi kerja, gue cabut, gue balik sekolah dulu sore, gue mendep bentar sama kamar, gue mejem tidur, besok pagi kayak gitu lagi. Jadi itu rutinitas yang lo lakuin ya. Jadi emang kedekatan lo dengan ibu lo gak ada bonding, gue sama ibu gue gak ada bonding dulu. Sampai akhirnya gue ngomong sama ibu gue gak sanggup kayak gini, gue bilang gue takutnya gue depresi, gue takutnya gue nggak bisa menangkap ini semua dengan baik. Gue bilang gue takutnya gue salah ambil jalan, gue justru mengalihkan semua pain gue ke arah yang negatif. Ya mungkin gue mabok yang gak responsibility ya gitu. Terus takutnya gue kenapa, jadi gue minta
minta ke ibu gue bahwa gue nggak bisa menganggap ibu tuh terlalu sebagai orang tua gitu, karena gue butuh teman dalam hidup gue butuh teman gitu. Jadi gue minta izin untuk menganggap ibu juga teman gitu. Ibu sebagai teman kakak, kakak jadi bisa ngomong apa aja ke ibu dalam bentuk apapun itu gitu. Ketika kakak harus memposisikan ibu sebagai seorang ibu, ya ibu akan sebagai seorang ibu. Ketika kakak butuh teman untuk pendapat dan lain-lain halnya, ya ibu harus jadi teman gitu. Sampai nangis gue ngomong itu, sampai ngocor air mata gue ngomong itu ke seorang ibu lo, mangap ibu gue kayak apa ini anak, sambut apa ini anak kayak takut. Mungkin kayak pikirannya mungkin namanya ibu ya, namanya seorang ibu, mungkin dia nggak akan mikir bahwa anak yang pada saat itu dia masih SMP gitu, dia bisa mengeluarkan statement bahwa dia takut dirinya depresi gitu. Karena gue udah ngerasa kayak semua dunia tuh ada di ujung kepala gue, mood gue nggak bisa lagi kayak memendam itu semua. Kayak akhirnya gue luapin ke orang yang paling tepat menurut gue pada saat itu, ya ibu gue gitu. Karena nggak ada satu orang pun yang menurut gue bisa memberikan gue nasihat dengan baik dan benar, karena udah memahami seluk-beluk hidup gue dari kecil banget tuh, selain ibu gue gitu. Tapi akhirnya setelah itu ibu gue jadi lebih open, jadi lebih memahami anak-anaknya, bahwa anak-anak itu sebenarnya juga butuh teman aja, bukan butuh orang tua dan biaya hidup aja gitu. Anak-anaknya tuh juga butuh dirangkul, anak-anaknya juga butuh diberikan suatu keadaan yang beda lah dari cuma sekedar orang tua. Karena mungkin karena kita akan kedepannya akan hidup tanpa seorang ayah nih gitu. Secara otomatis kan kesedihannya akan lebih berat, ada gitu. Nah, untuk hal-hal seperti itu menurut gue kayak menanganinya adalah ya hidup lu nggak bisa terlalu kaku gitu. Ketika lu hidup lu kaku banget, lu mati muda lu takutnya kayak gitu. Tapi dengan bokap lo meninggal waktu lo SMP, sekarang ibu lo sendirian ya, otomatis juga yang ngebantu perekonomian keluarga lo ya. Sebenarnya gue gak ngebantu perekonomian keluarga, sebenarnya emang benar-benar nyokap gue hebat banget sih, karena kayak dia menghidupi anak yang babon ini, tiga-tiganya kan adik-adik gue juga segede gaban semua, anak-anak dan semuanya itu mirip semua dengan Gayatri ya. Dan gue bingung ngebedain loh, mirip semua yang adik, termasuk adik di bawah lo itu ya, yang cowok itu mirip banget. Takut sama dia dikata kembar sama dia. Bener. Jadi gue sih sebenarnya gak membantu perekonomian sedikit pun, maksudnya kayak yang Bu, ini untuk beli rumah kayak gitu, sejauh ini sih belum kayak gitu. Cuma cara gue mungkin meringankan adalah apa yang bisa gue beli untuk diri gue sendiri, apa yang bisa gue tanggung untuk diri gue sendiri, gue coba tanggung sendiri gitu. Karena rasanya udah berat banget, udah bertahun-tahun ibu gue nanggung anak-anak kayak ini kan, dengan makannya yang nggak bisa sepiring ini kan, kayak udah mungkin udah saatnya gue untuk coba ngebantu ngeringanin kayak misalnya hal-hal yang bisa gue beli sendiri gitu. Gue semampunya gue mencoba untuk nggak terus-terusan minta ke ibu ya. Tapi kan memang yang orang tahu ya, sosok Gayatri itu orang yang selalu happy, orang yang selalu cekak-cekak sana sini kan, dan pecicilan. Dan sebenarnya nggak tahu hati seorang Gayatri itu mudah milu ya. Aku itu lihat kamu tadi juga ada nyebutin sosok kakakmu ya, kakak Tria itu dan boleh kita minum? Oh boleh, silakan. Boleh aja diminum, itu persembahan dari Kopi Paman, kopi yang paling mantap. Bentar, gue cari gambar di mana. Lo kalau ngantuk besok jadi pilihannya Kopi Paman ya. Gelasnya geser dikit, Bu. Nah, ini bisa di-refill ya? Boleh, nanti kita review ya. Siap. Jadi kalau misalnya generasi hebat semua pengen nyicipin Kopi Paman, gampang. Sekarang semua di toko-toko sampai toko-toko kecil, mau toko besar, semua ada Kopi Paman. Langsung buruan dibeli kopinya, dan nyicipin Kopi Paman yang paling mantap. Jangan lupa beli Kopi Paman, beli kopi jangan Paman. Bisa ya. Oke, Gayatri itu sebenarnya bukan sosok yang selalu happy, dan ternyata di balik itu adalah sosok anak. Lo bener nggak sih anak yang cengeng sebenarnya? Sebenarnya gue tuh bukan cengeng, mood gue lebih ke kayak ekspresif ya. Bahasanya ekspresif, mungkin kayak gue akan lebih mudah, tapi gak ke semua orang, ke orang-orang terdekat gue aja, kayak gue mudah nangis ketika gue marah. Mungkin gue kayak, karena gue tuh basically tuh gak bisa marah, mood gue kayak gak bisa. Aku juga belum pernah ngeliat lu marah sih, guys. Makanya kayak kalau mau dipaksa marah lu, nggak bisa ya. Nggak bisa. Tapi pernah kan titik
Gue marah. Pernah nyokap gue tabrak motor tuh. Oh, Nah, gue angkat orang motor beneran. Oh gitu. Beneran gitu. Kayak gue kalau marah gue marah banget. Kalau bilang gue anaknya pemarah, tapi gue gak hot tempered ya enggak. Cuman gue kalau bilang gue pemarah, gue lumayan pemarah sama dia. Cuman gue lebih memilih untuk enggak marah. Nah, kenapa? Karena gue memilih untuk enggak marah, akhirnya gue nangis gitu. Karena menurut gue gak bisa ngeluapin emosinya, akhirnya gue nangis gitu. Oh, gitu dia ya. Oke, Gayatri, dengan style lo yang sekarang, ya itu gue juga ngelihat komentar netizen semua ketika lo di Indonesian Idol ya, ketika pertama tanggapan para judges ya, yang ngebawa itu bawa gender sih, gitu kan. Lo sendiri melihat penampilan komentar-komentar para netizen itu terhadap diri lo sendiri sebenarnya gimana? Kalau gue sih lebih menanggapi semua komentar semuanya ya, maksudnya semuanya bukan cuma tentang gender dan lain-lain. Maksudnya tuh semua yang orang komentar tentang itu tuh gue lebih kayak ya udah gitu. Maksud gue menyajikan, gue menampilkan diri gue seada-adanya. Jadi ketika orang-orang mencoba untuk merespon itu semua, menurut gue ya itu opini mereka. Ketika mereka kayak ngerasa, lu nggak boleh kayak gini, lu nggak terserah gue dong, hidup gue yang punya diri ya. Gitu. Jadi pilihannya adalah ketika gue nggak dengar, gue dengar. Ketika gue nggak dengar, gue nggak dengar. Jadi ketika style ketika hal tersebut bisa menjadikan suatu sisi positif yang membangun buat gue dengerin mood gitu. Tapi ketika hal tersebut cuma sebagai kayak apa ya, nggak boleh gini tahu, nggak boleh gini tahu, berdasarkan ini nggak boleh gini tahu, kayak gue lebih kayak oh ya udah, mungkin orang ini kayak punya masalah di rumahnya, mungkin kayak komentar di YouTube adalah caranya mengalihkan ya udah aja lah gitu. Tapi lo juga sering gak sih dengar komentar-komentar teman-teman yang terdekat, kok style lo gini banget sih, gitu kan? Sebenarnya lo itu pengen jadi cewek, jadi cowok, gitu. Itu lo gedek gak sih dengar komentar-komentar gitu, Kalau komentar kayak gitu ada, kayak temen-temen gue misalnya kayak nggak boleh tahu, lu harus ini harus itu. Tapi kalau menurut gue kayak hidup cuma sekali ya mesti ya gitu. Kayak ketika lu menjalani hidup berdasarkan apa yang orang lain minta menurut diri lu akan mati dalam keadaan ya kenapa sih gue nggak hidup yang enjoy aja kemarin kayak gitu. Gue nggak menyalahkan semua pendapat orang lain yang mungkin orang lain yang berdalil atas itu dasarnya agama atau itu dasarnya apapun, gue nggak menyalahkan sama sekali. Cuma ketika itu ditanya dibalikkan ke sisi gue, ke sisi yang akan gue respon, ya gue akan respon seperti itu. Menurut gue ya hidup gue adalah 100% hak gue untuk mengatur bagaimana diri gue akan bertutur, bagaimana diri gue akan bergaya gitu. Menurut gue kayak ya gue udah diberikan edukasi yang cukup dari gue kecil banget ya, belajar dari TK, SD, SMP, SMA, rasanya udah cukup untuk memahami hal-hal mana yang menurut gue baik, hal-hal mana yang menurut gue nggak baik yang nggak perlu gue lakuin. Jadi ketika itu gue rasa nggak menyakiti orang banyak, ketika itu gue rasa nggak mengganggu hidup orang lain, gue akan fine aja gitu menjalani ini semua. Tapi ibu lo juga fine ya dengan pilihan jalan lo sekarang? Ya ibu gue kayak gue gue panasan, karena kan lu lihat dah, gue duduk aja gue keringetan gitu. Terus lu berharap rambut gue sepinggang gitu. Gila, gatel gue beneran kayak bener-bener nggak bisa gitu. Emang gue bener-bener anaknya nggak ribetan. Berpakaian tuh sebenarnya gue bukan nggak mau pakai mini dress dan lain-lain. Despite itu kan aneh banget kelihatannya gitu. Tapi ketawa bang, semangat. Tapi emang bener-bener kayak ribet aja menurut gue kayak gue dulu rambut gue pernah panjang bu. Pernah ya? Gue dulu rambut gue pernah panjang tapi gue nggak bisa ngerawat rambut gue. Akhirnya menurut gue tuh itu agak kurang nggak enak ya baunya gitu. Terus gue merasa kayak diri gue urakan banget, jadi kayak rapi, jadi kayak nggak wangi kayak gitu. Maksudnya nggak ada gairah hidup nih anak kayak gitu ya. Jadi gue coba untuk rubah deh gitu. Jadi gue lebih prefer diri gue menjadi rapi, menjadi ya udah aja gitu. Ini kan ringkas banget ya, simpel banget, plak mandi, andukan, pakai parfum, udah cabut kayak gitu. That's your style ya. Iya, dengan kesimpulan ini stylemu dan alhamdulillah kalau orang ya. Kalau orang nggak terima ya, alhamdulillah. Kalau orang nggak terima ya, masalah emang buat ini. Coba dulu temenan sama gue, menurut gue terima. Tapi ngomong-ngomong, Gayatri Chandra itu sudah punya pacar atau belum? Maunya udah punya belum? Oh, maunya udah punya belum? Aku nggak tahu, karena kan kalau aku ngeliat sendiri
sebenarnya pasti kan setiap kita kalau cewek itu pasti punya sisi apa ya, sisi bercinta juga pasti punya nih, ya kan? Sisi melonya kita suka sama orang pasti punya. Kalau Gayatri Chandra sendiri gimana? Enggak, tuh Ganes bukan orang yang suka apa ya mikirin sesuatu secara berlebihan banget gitu. Jadi gue lebih ke itu aja gitu. Kalau misalnya suatu hari gue ketemu sama orang yang belum bisa gue cinta, ya gue akan mencintai gitu. Tapi lo pernah kan suka sama laki-laki? Pernah. Kok ngamuk? Kayak gini deh, punya siapa nih? Kok ngamuk? Pernah ya? Dulu gue orang yang kayak, ya kalau gue ngerasa kayak itu nggak terlalu penting untuk hidup gue, ya gue pasti. Enggak ya? Iya, karena kayak menurut gue apa ya? Capek. Ya udah deh, mager udah aja gitu. Oke. Tapi sekarang ada sosok yang lo suka nggak? Nggak ada. Emang kriteria lo sendiri gimana sih? Suka nggak ada. Rekan ta'aruf gitu. Iya, minggu lalu itu ya, bintang tamu gue itu dia belum pernah pacaran sama sekali. Oh, dia mau taruh. Oh, dia mau taruh. Kagak mau taruh. Sumpah dah. Rekan Gue takut kayak 2021 ini dengan sumber daya manusia yang tidak memungkinkan untuk diajak taruh. Tiba-tiba gue dapet tukang selingkuh meninggal. Takut gue kayak tiba-tiba, aku terima kamu apa adanya. Dia selingkuh. Takut. Lo pernah pacaran ya? Enggak. Nggak pernah juga pacaran. Emang dia bintang tamu gue sama kayak semua ya. Karena kayak apa ya? Dulu tuh pikiran gue tuh selalu kayak lu ngurus sendiri lo aja gak kelar gitu. Gimana lu kayak ketika lu berdua, dulu tuh selalu mikir ketika lu berdua tuh lu akan membagikan banyak hal dengan orang lain, lu kayak akan ada yang mengkritik segala macam itu selalu mikir gitu dulu. Jadi kayak tak aja ya. Tapi tetap ada. Apa? Entar apa tidak boleh? Entar atau nggak mau? Entar. Pikiran aja. Kalau mau ini banyak yang dulu ya. Tujuan hidupku pertama kali kayak ya udah naikin haji ibu gue dulu aja gitu. Kayaknya naikin haji ibu gue tuh lebih penting daripada gue siapa yang mau pacaran sama gue. Tapi dulu nggak nuntut lo tuh. Apa nih? Ibu gue tuh tau kayak ibu gue mau apa. Kayaknya kalau lu nikah gue bingung dah. Kayaknya gue belum siap deh mau duduk di pelaminan. Kayaknya tar dulu aja dah. Kayak gitu ya. Dia yang ngasih catatan gitu ya. Ibu gue gak pernah nuntut apa-apa tau. Kayak bahkan gue kuliah ya 7 tahun gitu aja. Dia gak pernah kayak buru, gue capek ya ngeliat tuh gak keluar-keluar. Gak pernah. Jadi bahkan ya sampai dosen gue tuh ya, fun fact ya, dosen gue kan rata-rata temen ibu gue. Dosen gue tuh sampai saking dia gak enak mungkin mau nanya sama ibu gue, anak lu kemana Li? Misalnya kayak gitu kan. Jadi dia ada dalam satu forum rapat kayak gitu, dosen gue nanya kayak gini sama ibu gue, Li, anak lu kegiatannya banyak ya? Kayak gitu. Terus nyokap gue cuma kayak, iya kenapa? Lu mau ngomong, anak lu kagak mau ngomong di kampus, lu mau ngomong, anak lu kemana? Ada di tidur loh. Sekarang bocahnya semangat tuh tidur di rumah. Kata mbak gue kayak Oke, sesimpel itu ya. sesimpel itu. Kayak dia gak pernah kayak iya tolong ya anak gue dibimbing, diajak belajar, kasihan terus lama gak pernah. Dia tahu anaknya udah kapasitasnya sebenarnya dia udah tahu kan, udah berapa tahun di rumah gue gitu. Gak mungkin dia kayak mau memaksakan sesuatu yang bahkan gue gak mau gitu. Gak mungkin banget. Sampai teman-teman gue sampai kayak lu cepetan, karena yang maksain gue kuliah cepet lulus tuh justru teman-teman gue kayak lu cepetan kuliah, kita udah pada lulus, kenapa lu masih di kampus? Ntar gue kayak, I enjoy kampus. Gak bercanda, gak sama sekali ya. Masih sayang ya? Lo sayang dengan kampus. Aku cinta Unja, mereknya Love ya, I love Unja. Gue ada bajunya. Jadi gue gak pernah memantapin itu juga tuh karena ibu gue bener-bener kayak ngerasa anaknya itu bisa dikasih responsibility itu berdasarkan apa yang ibu gue bilang ke gue ya. Kata ibu gue tuh gue tipikal anak yang bisa dikasih tanggung jawab. Jadi ketika ibu gue mempercayakan satu hal ke gue, ibu akan menyelesaikan. Faktanya emang kayak gitu menurut. Jadi walaupun gue kuliah lama tuh gue gak pernah kayak misalnya ibu gue bantuin kakak dong, mulai kakak ini bla 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 dong, gak pernah. Gue kayak bahkan Tapi lu dulu kalau sekolah itu lagi dapet ranking atau SD ya bunda. Oh dapat ya. Dapet. Terus setelah itu kenakalan mulai muncul. Kenakalan gue tuh muncul cuma karena gue mager aja pergi ke sekolah. Gue tuh Jadi lo sering bolos sekolah juga mengumpulkan niat untuk mandi adalah suatu susah banget gitu. Lo sama banget sama Apalagi mandi jam 6 subuh. Kita kan sekolah pagi ya. Ya SpongeBob kan dimulai jam 5:30 ya. Nah gue kalau di depan SpongeBob tuh atau gue udah kayak
wah bagus banget nih film, kayak gue gak mau beranjak dari situ. Pas gue liat dia ada 7:30, udah gue masuk kamar gue tidur, kayak gue lupa bahwa gue harus sekolah gitu. Jadi bahkan pada saat sekolah tuh orang tua juga kayak, ih panggil ya orang tuanya, gue mau ngomong sama orang tua kamu, kata Dan lo pasrah. gue gak manggil orang tua gue ya, Jadi lo manggil? ya gue panggil aja orang yang kayak gue bisa jadiin sebagai orang tua gue. Banyak tau mood, intinya gue gak mau, jangan dicontoh ya kalau ada anak-anak yang nonton. Generasi hebat di rumah jangan dicontoh Iya, karena generasi hebat akan berubah jadi tidak hebat. Contoh itu. Jadi gue benar-benar gak mau, itu tuh gue gak mau menyusahkan ibu gue atas apa yang udah gue perbuat sebenarnya gitu. Karena gue yang bangor, gue maunya kayak ya udah aja gue aja kalau dimarahin gue aja kayak gitu. Tapi gue pernah sekali pas orang tua gue dipanggil, ya udah gue panggil kan. Nyokap gue kan pemarah juga orangnya ya. Dia udah datang dari jam berapa tuh, guru gue udah datang, ngamuk dia. SMA atau SMA. Gue mau kerja nih, mana nih mana gini-gini. Terus semenjak itu gue gak mau lagi manggilmu, takut gue. Takut lebih galakan mak lo daripada gue. Iya, karena kayak waktu itu kan fun fact-nya waktu gue SMA tuh kelas 1, di terima rapor tuh gue di kelas 2 bilang gue terima rapor terakhiran. Karena ada yang mau disampaikan penting banget dan dia udah kan mak gue udah siap-siap nih kayak maafin dibuat sama anak gue dari sekolah. Udah kan udah kelar, gue ngintip ke jendela, apa yang diomongin serius banget. Pas mak gue keluar gue nanya, Bu, apa yang diomongin Bu, kenapa kayak gitu banget hadapannya? Mak gue cuma ngomong gini, lu kalau duduk, udah duduk paling depan, duduk lu jangan ngangkang. Kayak gitu. Gue dipanggil kemarin itu cuma gara-gara lu duduk paling depan, lu duduknya ngangkang. Kayak gitu. Jadi kalau dijaga itu aja kata mak gue kayak, gue kira kayak gue melakukan pencurian di sekolah ini sampai harus di briefing paling terakhir banget kayak gitu, ternyata enggak gitu. Hal sepele-sepele kayak gitu banget, tapi tujuan guru gue tuh tetap bagus karena untuk supaya muridnya nggak lalai gitu. Cuma untuk kategori orang tua kocak seperti ibu gue tuh itu kayak, tapi lo kalau buat konten dengan ibu lo gue yakin. Iya, cuman mak gue tuh nggak bisa disetting. Oh nggak bisa, bener nggak bisa. Gue pernah story apa gitu ya, terus story-nya hilang kan. Terus gue bilang, Bu, pulang ya, ntar ibu ngomong gini-gini. Nggak lucu, nggak bisa ada yang ngelawak di setting. Itu kayak garing. Jadi nggak lucu. Tapi ibu lo nggak marah ya? Tapi emang kalau lo ledek, lo jahilin. Enggak. Cuma mungkin menurut orang-orang yang sebagian orang mungkin yang ngeliat kelakuan gue sama mama gue tuh mungkin kayak anak ini kayaknya nggak sopan banget. Iya tuh anak kayak gue sering manjatin punggung mama gue kayak sering gue selentik lah dia, gue sering kayak gitu mungkin kayak menurut orang itu nggak sopan, tapi menurut gue itu cara gue untuk mengakrabkan diri gue karena di rumah tuh gue nggak mau ibu gue ke gue lulus kontrol, gue ke adik gue juga kontrol kayak gitu. Gue nggak mau itu semua kejadian gitu. Jadi untuk sama-sama membaur, untuk sama-sama saling menjaga dalam apa ya, dalam situasi yang enggak kaku, ya cara gue kayak gitu. Kalau kayak gitu, tapi sekarang dengan adik-adik lo akhirnya semuanya membaur, iya. Semua. Karena gue juga sama adik gue selalu ngomong kayak apapun yang lu gak bisa ngomongin ke ibu, lu punya gue buat ngomong kayak gitu. Karena kan ibu gue tuh ke adik gue tuh nggak mungkin pilihan kata namanya masih bocah ya kayak gitu. Mungkin mereka belum bisa menyampaikan hal yang mereka sampaikan itu dengan baik, dengan caranya yang bisa ibu gue tuh bisa terima gitu. Jadi agak beberapa tuh agak mental untuk opini dari adik gue. Jadi gue menyiasatinya kalau mereka mau ngomong sesuatu yang tidak bakal mental sama mbak gue, ngomong dulu ke gue gitu, biar gue briefing kayak gitu kan. Jadi gue memang open minded aja gitu. Adik gue mau ngapain juga, balik lagi gue menerapkan sistem yang gue terapkan di diri gue juga. Bagi lu gak nyakitin orang, hidup lu gak ganggu orang, lu merasa kayak ngelakuin punya nyaman aja ya. Oke, di pilihan akhir lo akan bertahan dengan menjadi seorang musisi, atau lo akan menjadi seorang pekerja kantor yang di rumah ya? Apa itu? Kalau dikasih pilihan kayak gitu, sebenarnya pilihan pertama gue adalah menjadi seorang penyanyi gitu. Karena menurut gue kayak bisa bikin orang senyum, bisa bikin orang ketawa, bisa bikin orang ngerasa lu rangkul dengan karya yang dulu gue tuh suatu kepuasan tersendiri untuk batin lu. Kayak misalnya kayak gue buat lagu kemarin terus orang kayak merespon,
Kak, aku lagi dalam keadaan bla 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 bla. Dengerin kata-kata kakak tuh lu kayak ngerasa dipeluk gitu dari jauh karena aku lagi butuh teman segala macam. Itu tuh kayak lu ngerasa hidup lu ada gunanya gitu. Kayak hidup lu nggak melulu tentang diri lu sendiri, tapi bisa tentang orang lain juga. Tapi kalau seandainya pada saat pilihan pertama gue nggak bisa, ya gue harus cari opsi lain dong, karena namanya hidup kan ini kan tentang survive. Jadi ketika gue punya suatu keinginan dan itu nggak bisa, gue harus cari opsi lain. Dan itu menurut gue adalah salah satu yang sedang gue bangun sekarang melalui gue yang sedang bekerja ini gitu. Karena gue sebelumnya nggak pernah pikiran untuk menjadi seorang pekerja. Terus gue mikir kayak gue nggak bisa, karena gue nyaman banget di pernyanyi-nyanyian ini gitu. Ini adalah suatu yang bisa bikin diri gue nyaman banget, berada di sini jangka waktu yang lama tuh gue nyaman gitu. Tapi lu mikir nggak kalau sana nanti suatu saat kenyamanan lu ini justru menjadi sumber kegagalan buat lu kayak gitu. Lu punya opsi lain nggak hidup lu kayak gitu. Jadi lu belajar terlena di zona nyaman ya. Benar, jangan kayak semua yang lu mau tuh lu pasti lu dapet, nggak bisa kayak gitu. Lo sendiri ada suatu karena pengalaman perjalanan hidup lo yang ingin lo kasih buat teman-teman generasi hebat nggak sih? Apa yang menurut lo memang benar-benar cukup terjadi di diri lo dan jangan terjadi di generasi hebat? Yang cukup terjadi di diri gue adalah untuk sebuah generasi hebat, gue lebih menyarankan untuk teman-teman semua percaya sama apa yang diri lu semua bilang gitu. Karena gue proses cukup lama sampai gue meyakini bahwa gue nggak perlu mendengarkan semua omongan orang lain. Menurut gue nggak perlu gue dengerin gitu. Sampai buktinya lu tahu dulu line rambut gue ini, menurut temen-temen mungkin kayak sepele gitu, cuma itu adalah bentuk ketika lu stres dengerin semua ocehan orang-orang di sekitar lu. Dulu tuh line rambut gue tuh sampai segini tau, kayak gitu. Jadi kalau rambut gue tuh gue angkat gitu, ini jidat gue bakal kayak landasan pacu gitu. Kayak lebar banget gitu. Karena kenapa? Karena gue maksa diri gue, kayak stereotipnya adalah perempuan tuh rambutnya harus panjang. Nah gue dulu kayak gitu. Gue selalu mikir kayak perempuan tuh semua rambutnya harus panjang gitu. Terus akhirnya gue paksa rambut gue panjang, tapi gue gerahan, gue panas, dan gue ada alergi keringet kayak gitu kan. Tapi akhirnya rambut gue pilih kuncit, gue ikat terus rambut gue. Akhirnya karena gue terus-terusan ikat, line rambutnya mundur, rambut gue rontok, rambut gue pokoknya hancur dan rusak parah. Nah itu salah satu akibat ketika lo memaksakan diri lo untuk jadi apa yang orang minta berdasarkan stereotip orang-orang yang udah ada gitu. Nah pada akhirnya gue menyadari bahwa laki-laki atau perempuan itu akan dilabeli sebagai laki-laki atau perempuan itu berdasarkan tanggung jawab. Ketika seorang perempuan punya tanggung jawab A dan dia menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, maka dia perempuan. Ketika seorang laki-laki bertanggung jawab B dan dia menjalankan tanggung jawab dengan baik, maka dia laki-laki. Jadi laki-laki dengan rambut yang gondrong sah-sah aja, perempuan dengan rambut yang botak sah-sah aja. Gitu. Jadi ketika lu ngerasa lu laki-laki, ya lu akan laki-laki gitu. Ketika lu ngerasa perempuan, ya lu akan perempuan gitu. Itu aja yang gue saran untuk teman-teman. Apapun pilihan hidup yang teman-teman jalanin aja berdasarkan apa yang menurut teman-teman, nggak melukai hati orang lain, nggak nyakitin hati orang lain, nggak mengganggu hidup orang lain, dan teman-teman benar-benar nyaman menjalani itu semua. Intinya nyaman ya. Iya. Oke, Gayatri Chandra, tentunya thank you banget udah datang di podcast gue di Berita. Realita ya. Iya. Selalu pantengin terus ya. Benar. Iya. Teman-teman tuh jangan lupa di subscribe channel yang positif ini banget gitu, karena temen gue ngeritis ini bareng sama tim-timnya juga. Teman-teman yang khususnya anak jadi harus ikut ada di dalam bagian ini, support ya. Tapi Gayatri juga luar biasa dengan karya YouTube lo juga yang lebih melejit, luar biasa. Ya, channel YouTube lo apa Gayatri Chandra. Oke. Langsung aja yang belum subscribe YouTube Gayatri Chandra, langsung ketik Gayatri Chandra, lo bakal nikmatin suara merdu Gayatri yang mengalun-alun. Iya. Asik. Apa nama channel? Gempa Kreatif. Tuh, pokoknya kawal Gempa Kreatif sampai monetize. Oke. Gayatri Chandra, thank you banget. Siap. Sama-sama. Dan kita ada merchandise. Iya. Karena Gue udah mantau dari tadi kayak apa di pojok ada goodie bag. ini goodie bag kita yang luar biasa Wah.
dari Kopi Paman. Jangan lupa beli kopinya, Jangan jangan pamannya. ya. Sinian dikit. Iya. Thank you Kopi Paman, thank you. Oke, mudah-mudahan bisa lo nikmatin Wow. bareng keluarga lo buat ngopi bareng-bareng karena kopi yang paling mantap Adalah nggak ada Kopi kopi Paman. yang lain selain Kopi Paman. Iya, jangan lupa beli kopinya, jangan paman. Oke, thank you banget Gayantu ya. Siap. Sampai jumpa Thank you, bye-bye. di episode selanjutnya. Sahabat apa? Generasi hebat. Oh iya, generasi hebat. Sampai jumpa.